Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Bani Ahmad. Saya ingin mempresentasikan tentang bab 2 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, kita akan mempelajari A. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. B. Identifikasi teks eksposisi. C. Pengembangan teks eksposisi. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. E. Penyusunan teks eksposisi. A. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Definisi. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Pada paragraf eksposisi tersebut memiliki sifat ilmiah atau bisa kita katakan sebagai pernyataan yang bersifat non-fiksi. Sebuah teks eksposisi bisa membahas tentang pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan atau memaparkan informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan untuk membaca. Teks eksposisi menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Gaya informasi yang mengajak, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Gaya bersifat informatif, singkat, padat, jelas, penyampaian secara lugas, serta memakai bahasa yang baku. Tak memihak yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat konkretasi. Ketiga, jenis teks eksposisi. Teks eksposisi definisi, teks eksposisi proses, teks eksposisi klasifikasi, teks eksposisi pertentangan, teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi analisis, teks eksposisi perbandingan, teks eksposisi berita. B. Identifikasi teks eksposisi. Mengidentifikasi teks adalah mengenali dan membaca sebuah teks dengan cermat. Caranya, kamu baca teks secara mendalam. Tujuannya agar teks tersebut dapat kamu ketahui strukturnya, maknanya, dan bahasa penulisannya. Selain itu, kekurangan dan kelebihan teks tersebut juga dapat kamu kenali. Nah, demikian pula pada teks eksposisi, yaitu teks yang strukturnya terdiri dari tesis, argumen, dan penegasan ulang. Pemahaman mengenai struktur dan ciri bahasa teks eksposisi akan sangat berguna dalam mengidentifikasi teks. Pengembangan teks eksposisi. Tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dan suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur 1. Tesis, yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. 2. Argumen, berupa pendapat penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. 3. Penegasan ulang, perumusan kembali secara ringkas. Kebahasaan teks eksposisi. Pronomina atau kata ganti atau kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pertama, pronomina persona atau kata ganti orang. Contohnya seperti ia, dia, anda, kami, mereka, dan lainnya. Kedua, pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Contohnya ini, itu, sini, situ, sana, apa, siapa, di mana. Kata leksikal, yaitu terdiri dari nomina atau kata benda. Contohnya gambar, rumah, meja, dan lainnya. Verba atau kata kerja.
Contohnya berlari, pukul, makan, terbang, dan lainnya. Adjektiva atau kata sifat. Contohnya lebar, halus, kecil, besar, dan lainnya. Adverbia atau kata keterangan. Contohnya di, ke, dari, ketika, saat, dan lainnya. Ketiga, ada konjungsi, yaitu kata penghubung. Contohnya dan, serta, sedangkan, bagai, jadi, sehingga, dan lainnya. Penyusunan teks eksposisi. Penyusunan teks eksposisi, langkah-langkahnya ialah menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, menuliskan teks eksposisi secara terpadu. Penyuntingan teks eksposisi. Membaca kalimat demi kalimat dalam teks, memperbaiki tanda baca dan ejaan, memperbaiki keterpaduan paragraf, mengklasifikasikan teks pada tesis, argumen, atau penjelasan dan penegasan ulang, menghilangkan kalimat yang mengandung arti eksplisit berupa ajakan melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. Demikianlah hasil presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.